Lagi doyan singkong. Empuk banget soal singkongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat subuh musalla Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih mengizinkan kita untuk masih bisa berbuat baik, untuk masih bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah di momentum atau di hari dan di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amalan-amalan yang kita perbuat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam keadaan sehat, amin, bahagia, amin, dan berkah selalu, amin. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita masih bisa merasakan ibadah di bulan haram yang dimana bulan tersebut ditetapkan dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah, ila akhir ayat. 4 bulan yang ditetapkan di dalam bulan dalam Al-Quran, di antaranya adalah bulan Zulhijjah. Walaupun Allah belum takdirkan kita bisa berangkat haji, Pak ya, masih banyak amalan-amalan yang pahalanya sama insya Allah. Di antaranya amalan berpuasa selama 10 Zulhijjah di awal, bukan di akhir, Pak ya. Kalau Ramadan istimewanya di berapa hari terakhir, Pak? Di berapa hari, Pak? 10 hari terakhir. Kalau bulan Zulhijjah 10 awal. Nah, disebutkan dalam Al-Quran walayalin ashr wal fajr walayalin ashr. Wal fajr artinya demi waktu fajar. Di tafsir, salah satu tafsir yang menafsirkan walayalin ashr, di tafsir Dr. Wahba Az-Zuhairi, wal fajr ini dikhususkan waktu fajar yang dimaksud di bulan Zulhijjah, tidak dikhususkan untuk bulan-bulan yang lain. Kemudian walayalin ashr, 10 hari, 10 malam. Kalau dilihat di tafsir tersebut, kemuliaan 10 terakhir, 10 hari Ramadan atau 10 hari bulan Zulhijjah di awal
lebih banyak amalan-amalan kebaikan di bulan Zulhijjah. Ditafsirkan ayat kedua tersebut, siang dan malam seluruhnya amal perbuatan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk dilipatkan dosanya, yang baik dilipatkan pahalanya. Agar amal ibadah kita selama hidup kita masih Allah berikan kemudahan segala-galanya, maka ada 3 hal yang perlu kita rawat, yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing, dan kita terapkan di dalam rumah kita, di keluarga kita. Yang pertama adalah bermuhasabah. Muhasabah artinya apa? Evaluasi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisabnya. Dan sudah diingatkan pula di dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Seluruh amalan perbuatan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan apakah bisa menjadi penolong untuk bekal di akhirat atau tidak. Apakah sebaliknya menjerumuskan kita ke dalam api neraka atau tidak. Tentunya amalan-amalan tersebut kita yang mengetahui di dalam diri kita, apakah sudah pantas amalan ini Allah lipat gandakan dan menjadi penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu muhasabah ini tidak berhenti hanya di bulan ini, tidak berhenti hanya di hari ini. Terus sepanjang umur yang Allah berikan kepada kita, kita harus bermuhasabah. Yang namanya manusia, tingkat keimanannya yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Kemaksiatan, ketaatan tidak mengenal usia, tidak mengenal tua, muda, anak-anak. Ketaatan dan kemaksiatan tentunya harus kita perhatikan betul. Apakah kemaksiatan ini masih berada di dalam diri kita? Apakah ketaatan masih berada di dalam hati kita? Jika ketaatan berkurang, maka segera kita perbaiki bagaimana caranya agar ketaatan tersebut terus memotivasi iman kita agar menjadi hamba yang Allah cintai. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah muraqabah. Apa yang dimaksud dengan muraqabah? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di momentum hari raya Idul Kurban yang insyaallah kita laksanakan besok pagi, salah satu artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban, ya. Qarraba yuqarribu, mendekat, ya. Dekat. Orang yang berkurban berarti dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sering kita dengar, ya, kita hadis-hadis yang Rasulullah SAW sampaikan dan kemudian kita baca, kita dengar dari guru-guru kita. Kurban kita tidak sampai memang dagingnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menjadi sampai dan menjadi tolak ukur nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu ketakwaan yang berada di dalam diri seseorang yang berkurban.